Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepada semuanya, wabil khusus akhwana billah Ustaz Nur Ihsya Ihsya. Ya, saya nggak tahu tulisan Arabnya ya, yang jauh di sana. Di kesempatan ini Ana pengen mengomentari secara khusus apa yang ente sampaikan ya di konten ente ya, yang membicarakan tentang masalah nasab habaib, dan ente menghadirkan kitab-kitab nasab. Saya secara pribadi ya sangat memberikan apresiasi Anda terkesima gitu ya, paparan ilmiah ente yang saya lihat itu boleh dikata berkualitas. Cuma ada yang perlu saya kritikin ya, ente membicarakan tentang ittisalul riwayah, qita'ur riwayah. Saya nggak banyak mengaji tentang mustalah hadis, hanya beberapa bulan, kurang dari setahun lah. Kalau ente kan katanya 14 tahun mempelajari ilmu ini. Ya, ibarat kata mah kalau orang masak mah bukan sekedar matang tapi juga ada karaknya. Ya, karak itu intip ya. Kalau saya mah ibarat nasi mah ya baru anget-anget begitu, airnya juga belum matang. Jadi saya perlu belajar banyak. Cuma dalam masalah ittisal riwayah yang kita riwayah itu, ini kan hal dasar dalam istilah hadis. Ente tidak menjelaskan apakah kitab-kitab nasab yang ente hadirkan itu adalah kitab yang sanadnya mutasil, artinya itu antara kitab yang dikarang abad ke-5, abad ke-6, abad ke-7, 8 ya. Itu mutasil sanadnya, artinya ada hubungan guru dengan murid. Kalau mutasil apakah langsung memang berguru, atau itu di situ ada guru-guru yang tidak punya karangan-karangan kitab, atau memang itu antara karangan di abad ke-5, ke-6, ke-7 itu tidak ada hubungan sanad ilmu. Nah, itu ente tidak menjelaskan. Ini kan ilmu dasar dalam mustalah hadis, harusnya dijelaskan, dipaparkan. Saya tunggu tuh nanti penjelasan ente nanti. Iya, jangan gampang beradu argumen. Kami punya karangan di kitab abad ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 tidak menyebutkan Ubaidillah atau Abdullah anak daripada Sayyidina Ahmad bin Isa al-Muhajir. Itu masih celak itu, Ustaz. Jadi perlu dilengkapi itu. Dan saya nggak akan bicara lebih dalam masalah ini karena saya bukan bidangnya. Saya akan ngikutin apa fatwa ente gitu. Kalau bidangnya jangan ngomong. Saya nggak akan ngomong dalam-dalam, cuma saya mengkritik doang itu. Ya itu perlu dalam ilmu hadis itu. Iya, kalau ente bilang nggak perlu berarti ente itu nggak paham. Tapi saya yakin ente lebih paham dalam masalah ini ya. Itu perlu dijelaskan itu. Ada nggak antara satu kitab 2, 3, 4 itu hubungan murid dengan guru? Kalau ada, apakah langsung atau tidak langsung? Jelaskan itu. Atau memang itu sanadnya beda gitu. Antara satu dengan yang lain itu nggak nyambung. Ya, itu perlu dijelasin. Nah, yang ingin saya sampaikan lagi apa? Ini kritikannya Ustadz ya. Mohon maaf sebelumnya. Ini kritikan atau lebih familiar majan kritikan lah. Saling ingetin gitu. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ya, di konten ente ini yang tadi saya bilang itu saya anggap itu berkualitas ya. Bagus. Paparan ente logis dan berkelas. Cuma sayangnya ini Ustadz, Afan sebelumnya ini ente tidak substansi gitu menyampaikan itu. Ngomongin nasab, kitab nasab, tetapi keluar dari jalur, dan itu bukan ziyadatul bayan, bukan. Seharusnya fokus saja ini. Apa contohnya ya? Contohnya ente yang mengatakan
Habib Taufik Assegaf jangan ngalang-ngalangin orang yang lagi cari kebenaran, menutup-nutupi kesalahan, ya enggak? Yang namanya bangkai malam-malam ditutup akan kecium juga. Jangan harap-harapan Indonesia. Memang benar, siapa sih yang ngarep-ngarepin lagi? Gak ada yang ngarep-ngarepin Indonesia, gak ada. Ini kalimat-kalimat ini Ustadz Afan ya, itu kalimatnya nggak perlu, bukan ziyadatul bayan, bukan sama sekali. Tidak termasuk dalam hadis al-bahru tuhuru ma'uhu wal hillu maitatuhu. Kan ketika Nabi ditanya tentang irat, gimana hukum ya Rasul, kami ini naik perahu. Kalau kami berwudu dengan air ini, maka kami akan ke nggak bisa minum. Gimana? Jadi kalau kamu ini minum, kami wudunya gimana? Kan gitu sahabat ya. Nabi jawab al-bahru tuhuru ma'uhu atau huwa tuhuru ma'uhu wal hillu maitatuhu. Itu laut itu airnya suci dan bangkainya halal. Ya ngomong masalah kesucian laut dengan bangkai itu ada korelasinya, ada benang merah penyambungnya. Sama-sama bicara hukum suci dan itu ikan itu ada di laut tempatnya. Jadi kalau yang substansi Ustadz Afan ini saya sebelumnya, ini kalimat nanti kalimat nggak perlu, artinya tidak, timingnya nggak tepat loh disampaikan dalam masalah ini ya. Dan juga saya mengutip omongan sampean itu, omongan ente itu, kalau bukan bidangnya jangan ngomong-ngomong, kalau bukan ahlinya jangan ngomong-ngomong. Dan nanti kan ente kan bukan ahlinya Habib Taufik. Ahli itu artinya itu ente itu tidak tahu tentang siapa Habib Taufik dengan baik-baiknya ya. Kita tahu dekat siapa beliau. Jadi ente gak usah komentar seharusnya. Yang ada apa nanti salah paham loh. Ya salah paham. Siapa yang menghalang-halangi? Siapa yang menutup-nutupi? Siapa mencegah orang mencari kebenaran? Siapa loh? Itu omongan ente harus dibuktikan itu loh. Tidak senaif itu Habib Taufik itu. Ya, makanya benar kata ente, kalau bukan bidangnya jangan ngomong. Kalau bukan ahlinya jangan ngomong. Ente kan bukan ahlinya Habib Taufik. Bidangnya, ahlinya itu kan kalimat yang bisa diterjemahkan sama. Ya, jangan dicari di kitab nasab ya, arti ahlinya itu arti yang saya sampaikan nggak ketemu di kitab nasab ente itu. Nah, terus juga apa? Ente juga bilang Buya Yahya, udahlah kalau bukan bidangnya bisa ngomong-ngomong masalah nasab. Ya Buya Yahya kan menurut anak yang saya dengar langsung itu ya, bijak loh. Yuk kita duduk, yuk kita bicara. Ya. Dan Habib Buya Yahya itu tidak membela yang salah loh. Siapa bilang Habib Bahar Bismillah dibela? Coba mana contohnya? Buya Yahya kan lagi ngomongin nasab. Ngomongin yang beliau tahu, yang beliau yakini loh. Yang beliau yakini nasab habaib itu sudah tidak diragukan. Jangan diragukan itisolnya gitu loh. Sebab ulama-ulama kibar, jangan jauh-jauh ke ulama yang kelasnya kelas mu'alif yang dikenal seluruh dunia ya. Ya contohlah pendiri NU Mbah Hashim, Mbah Hasbullah, wa amsaluhuma gitu. Kan banyak gitu ya. Dari generasi mereka kan beliau kan orang-orang ahli. Dan banyak juga yang muhadis tuh. Kalau mau muhadis kan ente tahu itu mesti setiap rawi itu dipahami biografinya, nggak sembarang. Kalau ada orang yang muddain nasab, ngaku nasab dan itu nasabnya nggak jelas, nggak mungkin diterima. Beliau itu ngerti, bukan ente doang yang ngerti masalah itu, paham masalah itu. Dia sangat paham. Naik lagi ketika kita ke Syekh Nawawi Al-Bantani, ya enggak? Terus naik lagi ke siapa? Ke Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Terus siapa lagi? Syekh Murtado Az-Zabidi. Naik lagi, siapa lagi? Imam Mahaddad, Imam Masakhawi.
Imam-imam yang luar biasa loh. Bu Amsaluhum gitu loh. Banyak banget ya. Jadi dengan itu, seperti saya dan Buya Yahya meyakini itu. Jadi nggak usah diomongin. Terlepas Buya Yahya waktu itu tidak memaparkan secara ilmiahnya. Secara global beliau menyampaikan. Jadi saran saya, apa yang kayak ente kata Ustadz, kalau bukan ahlinya jangan ngomong. Ente kan bukan ahlinya Habib Taufik, artinya itu orang yang banyak tahu tentang Habib Taufik. Ente bukan ahlinya Bu Yahya, artinya ente tidak tahu banyak tentang Bu Yahya, jangan komentar loh. Itu saran saya. Ini kan kalimat ini ente yang ngomongin, saya kutip aja loh. Ya. Nah, terus juga ini menurut saya ini, maaf Ustadz, ini saya bilang ini kalimat yang nilainya tafih, kalamun tafih. Ya, la syai' laki matalah. Ketika ngomongin masalah nasab. Kok ente hubung-hubungan dengan rotib-rotib sih? Kita ini terlalu lama dijajah, dibodohin, dijauhkan dari Al-Quran. Kita ini dijujulin rotib atas, rotib hadat, rotib abud, rotib. Afan ya Ustadz, ini ente ini dari mana ini? Begini nih. Ente kan bukan ahlul habaib, artinya orang yang tahu banyak tentang habaib. Akhirnya ente ini, oh, itu antara amaliyah habaib dan komentar itu seperti barat dan timur, Ustadz. Enggak lagi barat dengan selatan, barat dengan utara, enggak. Barat dengan timur ini berlawanan. Siapa yang menjauhkan umat daripada Al-Quran dan hadisnya Rasulullah SAW? Siapa? Ente ini semua omongan itu tadi itu ya, daripada Habib Taufik menghalang-halangi, menutup-nutupi, DLL dan lain sebagainya, itu omongan yang ente katakan di ruangan hampa, nggak menyasar itu, durang kosong gitu loh. Jadi kembali perlu saya kasih tahu ya Ustadz, biar ente tahu dan hati-hati berbicara. Saya juga lagi hati-hati nih, anak juga belajar akhlak, makanya saya itu selalu bawa kitab akhlak. Saya ngaji kitab akhlak no ya, utawi kiku opo apane, sampean begitu nyoret gitu ya. Karena perlu akhlak ini kitab ini luar biasa loh. Kalau nggak ada kitab akhlak ini, dunia internasional khusus Indonesia hancur Ustadz. Harus pakai akhlak. Ya. Ya, makanya wajar ulama bilang adab di atas ilmu, wajar itu. Ya. Kitab ini gak usah harus dicari, gak usah harus keluar negeri Ustadz. Cukup dibeli rumah, klik Shopee, buka kitab Al-Hakul Banen. Ente setuju harganya udah nyampe ke rumah. Ya, akhlak itu perlu Ustadz, kok begitu sih? Iya perlu banget. Kalau nggak ada akhlak, oh naudzubillah, rusak loh dunia, rusak negara. Ya, di antara mengucapkan itu kan Said Muhammad bin Ali bin Abbas al-Maliki muhaddis. Di antara makalahnya apa? Al-adab faqal ilmi. Adab itu di atas ilmu. Dan tentu beliau merujuk daripada ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabawi. Jadi nggak sembarang ngomong loh. Ya, ulama selalu bicara adab. Ya. Jadi kalau ini nyari kitab ini nggak akan sulit. Nggak susah gitu loh. Nggak susah. Ya. Ini ada 4 juz Ustaz. Nah, kembali ya. Saya mau kasih tahu kepada ente ini amalan habaib ya. Nggak usah ngomong-ngomongin habaib yang khawas ya. Ini amaliyah umum di Tarim Hadramaut. Biar ente tahu kalau habaib itu jauh daripada yang terkatakan. Jadi dianggap menjauhkan dari Al-Quran dan hadisnya Rasulullah SAW. Saya pernah mampir ke Tarim, lihat bagaimana amaliyah ahlu Tarim.
ketika Ramadan, di waktu malam, ya enggak? Di sini tampilnya itu ditata rapi, Ustaz. Apa di antara yang hizib Al-Quran? Itu biasanya itu diumumkan itu khataman itu 10 akhir. Dari awal tentu udah ada hizib Al-Quran. Ya enggak? Nanti malam 21 Masjid Asgaf, malam 23 Masjid Al-Mukhdar umpamanya. Terus ada yang jam 1 malam, jam 3 malam. Di antara kecintaan ahlu Hadramaut, ahli tarim yang saya maksud di sini, itu ketika malam lebaran Ustadz, ketika takbiran itu selingan istirahatnya apa? Dengan membaca Al-Quran. Ya, ketika selesai takbir nih capek, ada yang baca Al-Quran yang lain nyimak. Tuh. Jadi ente ini, aduh, menyasar jauh. Nggak ngena loh omongan ente gitu. Nah, terus permasalahannya dengan rotib itu apa lagi ya? Apa juga gitu loh. Apakah ini rotib dikiranya sesat? Atau bagaimana gitu loh. Kalau sesat ente bilang nanti kita duduk bareng loh ya. Ya. Jadi narasi diksi yang ente pakai itu sinis gitu loh. Ya. Itu saya sangat sayangkan paparan ente itu ternodai dengan kata-kata ente seperti ini, yang itu antara paparan ilmiah yang berkelas seaku itu dengan omongan ente yang itu kalamun tafih la syai' laki matalaha gitu loh. Jadi gitu, jumlahnya Pak, kita bilang itu jauh banget gitu. Ya, jadi kembali ya, silakan ente bicara, memberikan paparan argumentis yang ilmiah, tapi tentu dengan kalimat-kalimat yang santun. Ente kan orang Jawa, saya juga orang Jawa sama Ustaz. Tapi saya nggak akan mengatakan saya pribumi. Ya, sebab itu bahasa tidak familiar Ustaz. Jadi saya saran kalau anu ngomong gak usah saya pribumi ya. Emang Habib bukan pribumi. Kalau ente bilang Habib bukan pribumi, berarti ente nggak paham sejarah itu. Ente nggak paham sejarah. Iya, apa orang Arab, khususnya keturunan Habib itu sudah ada pribumi. Datang ke Indonesia itu ratusan tahun sebelum ini terbentuk nama negara Indonesia, Ustaz. Dulu sebelum saya ente semuanya belum lahir sekarang ini, yang sekarang ini ya. Jadi kalau ngomong gak usah membawa pribumi. Dan saya juga ragu ini, benar nggak ente ini orang NU gitu ya. Sebab gaya bahasanya bukan orang NU loh. Ya, orang NU mas santun ngomongnya. Itu aja ya. Mohon maaf kalau bahasa saya sedikit berapi-api ya. Ya, saya juga berharap ente ini begitu mendengarkan konten yang ini, ente nggak marah. Ente saya terbuka lebar untuk menerima kritikan, saran, nasihat dari siapapun. Ya kalau kita ngomong kan nasihat orang gampang banget ya. Tapi ketika kita dikritik, dinasihatin, hati kita terbuka nggak itu? Kalau ngomong kebaikan, maka benar amar ma'ruf nahi munkar, siapapun bisa. Tapi ketika kita dikritik, bisa nggak kita menerima? Mau muhasabah dengan diri kita, kekurangan kita. Itu saja ya. Mudah-mudahan ini ada hikmah dan baiknya buat saya dan ente khususnya, umumnya buat yang menyimak apa yang saya sampaikan di kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.